Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan hidayatul Islam. Yang dengan hidayah ini semoga nanti ketika kita berada di kampung akhirat merupakan kunci bagi kita untuk ditempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan sedikit membahas tentang at-tafawud fi at-ta'alim al-islamiyah, tentang adanya perbedaan-perbedaan di dalam ajaran Islam. Tidak semuanya satu level, dan memahami adanya perbedaan-perbedaan ini bagi kita ini sangat penting, sehingga nanti kita bisa melakukan apa-apa yang harus diprioritaskan dahulu dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan keseimbangan bagi kita semuanya, bagi kehidupan kita. Demikian juga dalam melaksanakan ajaran Islam. Makanya dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman, "Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan." Walaupun ayat ini kaitannya dengan al-mizan, yaitu timbangan-timbangan secara fisik ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin memberitahu kepada kita semuanya bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, baik itu berupa makhluk-makhluknya ataupun ajaran-ajarannya, yang diperintahkan itu penuh dengan keseimbangan. Penuh dengan keseimbangan. Al-Mizan ini sebuah ilustrasi bagi sebuah keseimbangan. Nah, keseimbangan dalam ajaran Islam, terutama dalam amal-amal ibadah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga ada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan antara berbagai macam jenis amalan ibadah ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai-nilai yang tidak sama, ada hukum-hukum yang tidak sama ya. Ada amalan-amalan dan juga taklif-taklif atau beban-beban yang Allah berikan kepada kita itu tidak sama. Ada yang laki-laki, khusus untuk laki-laki, yang tidak diperintahkan untuk perempuan ya. Ada yang untuk para pemimpin, yang tidak untuk rakyatnya. Demikianlah seterusnya, dalam rangka untuk keseimbangan, tawazun. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam memahami ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penjelasan kepada kita tentang tidak samanya beban-beban yang Allah berikan kepada kita semuanya. Misalnya di dalam surah At-Taubah ayat 19 sampai 20 Allah berfirman, "Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadz zalimin alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun." Apakah kalian menjadikan memberikan minuman kepada jemaah haji, mengimarahkan Masjidil Haram itu seperti orang yang beriman kepada Allah
dan hari akhirat serta berjihad di jalannya. La yastawuna indallah. Mereka tidak sama di sisi Allah. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka itu mendapatkan a'dhamu darajatan indallah, derajat yang paling agung di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah misalnya menyatakan dalam sebuah hadis, al-imanu bid'un wa situn aw bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Iman itu ada 70 sekian ya. 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan atau sesuatu yang menghalangi jalan orang. Itu termasuk bagian iman, tetapi tidak sama. Nah, antara tingkat 1 sampai yang ke 70 sekian ini jemaah sekalian, nah di tengah-tengahnya banyak hal ya, banyak hal yang itu dikaitkan dengan cabang-cabang keimanan. Rasulullah kadang-kadang ditanya oleh banyak sahabat dan pertanyaan sahabat itu menunjukkan bahwasanya ada amalan-amalan yang tidak sama. Kadang-kadang bertanya ayul islami afdol, ayul imani afdol, ya, ayul jihadi afdol dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah tahu ada di sana amalan-amalan yang lebih utama daripada yang lain, sehingga kita tidak akan menyamakan jemaah sekalian. Misalnya ada sebuah hadis riwayat dari Amr ibnu Abbasah radhiyallahu anhu, qala rajulun ya Rasulullah mal Islam. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Qala ayyuslimallaha qalbuka wa ayyuslima al muslimun min lisanika wa yadika, ya. Yaitu ketika hatimu menyerahkan diri kepada Allah, ayyuslima lillahi qalbuka, ya. Hatimu pasrah atau menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang muslim itu selamat dari lidahmu dan tanganmu. Nah, Rasulullah memaknai Islam itu seperti itu. Ya, kadang-kala bukan ini ketika Rasulullah menjelaskan Islam, yaitu dengan rukun Islam, ya. Kemudian beliau melanjutkan pertanyaan, fa ayyul islami afdal. Nah, Islam yang paling afdal itu yang mana? Qala al-iman, yaitu al-iman. Qala wa mal iman, apa itu iman? Kata beliau, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal mauti, ya. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, dan juga kebangkitan setelah kematian. Kemudian masih bertanya, fa ayyul imani afdal. Nah, iman yang paling afdal itu yang bagaimana? Qala al-hijrah. Rasulullah menjawab, hijrah. Kemudian beliau bertanya lagi, wa mal hijrah, apa itu hijrah? Qala antahjura as-su, engkau meninggalkan keburukan, itu namanya hijrah. Kemudian masih dilanjutkan pertanyaannya, fa ayyul hijrati afdal, apakah hijrah yang paling afdal? Qala al-jihad, ya. Rasulullah menjawab, hijrah yang paling afdal itu adalah jihad. Qala wa mal jihad, jihad itu apa? Qala an tuqatila al-kuffar idza laqitahum. Rasulullah menjawab, engkau perangi orang-orang kafir ketika engkau bertemu, tentunya ini di medan jihad. Qala fa ayyul jihadi afdal, jihad yang paling afdal itu yang seperti apa? Qala man uqira jawaduhu wa uhriqa damuhu. Ketika kudanya itu ditusuk, ya, dan juga dirinya dialirkan darahnya, artinya mati syahid. Nah, jemaah sekalian, ini menggambarkan bahwasanya ada afdoliyah, ada level-level di dalam ajaran yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulnya kepada kita. Misalnya juga dalam bab solat, ya, sering kita dengar hadis ini, sholatul jama'ati tafdulu sholat al-fadhi atau sholat al-fardhi bi 27 darajah. Sholat jamaah lebih afdol daripada sholat sendirian dengan 27 derajat, ya. Nah, ada juga hadis misalnya sabaqo dirhamun mi'ata alfi dirham. Ada 1 dirham itu nilainya bisa lebih utama, lebih
hebat daripada 1000 dirham. Nah, kemudian juga Rasulullah mengatakan ribatu yaumin walailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Ribat berjaga-jaga di perbatasan wilayah umat Islam itu hanya 1 hari saja ya. 1 hari berjaga-jaga di wilayah perbatasan umat Islam itu lebih baik daripada puasa dan qiyamul lail sepanjang 1 bulan. Inna maqama ahadikum fi sabilillah afdal min salatihi fi baitihi sab'ina aman ya. Tempat kalian di barisan perjuangan di jalan Allah itu lebih afdal daripada salat kalian di rumah kalian selama 70 tahun. Nah, dengan hadis-hadis tadi dan juga ayat Al-Qur'an ini menandakan bahwasanya memang tidak sama level-level yang harus kita dah. Terus bagaimana jemaah sekalian? Ya, kita sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsinya bahwasanya sesuatu yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sesuatu yang paling dicintai oleh Allah adalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya antara yang wajib dan yang sunnah, misalnya antara sholat fardu 5 waktu dengan sholat raweh, mana lebih penting jemaah sekalian? Ya sholat fardunya ya. Antara puasa di bulan suci Ramadan dengan puasa Senin Kemis misalnya, ya puasa di bulan suci Ramadan. Jadi kita jangan membalikkan antara yang sunnah-sunnah dengan yang fardu-fardu ini ya. Kita lebih mementingkan yang sunnah daripada yang fardu. Nah ini kebalik. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ini menempatkan yang fardu itu lebih utama, lebih dicintai daripada yang sunnah. Bahkan jemaah sekalian, di antara rukun Islam ini, karena Allah menempatkan sholat di tempat yang kedua setelah syahadat, dan juga Rasulullah mengatakan bahwasanya nanti di akhirat itu yang dihisab pertama adalah sholat, maka yang lain itu jadi mengikut sholat jemaah sekalian ya. Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-sholat. Jadi yang pertama kali dihisab oleh Allah, yang pertama kali dinilai oleh Allah dari amalan kita nanti hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya bagus maka yang lainnya bagus. Berarti kan yang lainnya ikut standar sholat ini. Kalau sholatnya nggak bagus, yang lainnya nggak bagus. Makanya ada pertanyaan, bagaimana Ustaz? Ada orang nggak sholat tapi puasa. Nah itu pribun. Ya. Sama-sama mengerjakan yang fardu ini, rukun. Ya. Dia tidak sholat atau sholatnya bolong-bolong. Ya. Terus puasanya full, ya, 30 hari full. Nah ini bagaimana? Nah kalau menurut hadis tadi itu ya berarti sholatnya pribun. Nah, beres napa mboten? Ya enggak beres ya puasanya. Kenapa? Karena dia tidak sholat. Supaya beres sholat puasanya ya sholat dahulu gitu ya. Sholat dahulu. Nah, makanya jemaah sekalian, ini mengharuskan kepada kita untuk melihat hal-hal yang fardu yang dibebankan kepada kita itu yang lebih kita utamakan. Bahkan fardu kifayah ya. Fardu kifayah. Ada sebuah renungan dari seorang ulama ya tentang haji jemaah sekalian. Haji. Orang berangkat haji itu masih kalau kita kan dengan sudah dengan kuota-kuota seperti ini ya. Dulu orang haji itu bisa berkali-kali, dan haji yang kedua itu hukumnya apa jemaah sekalian? Kalau kita sudah melaksanakan ibadah haji yang kedua itu hukumnya sunnah kan itu ya, sunnah. Dan ongkosnya kalau dari kita ya mahal jemaah sekalian, tidak murah. Bahkan juga apalagi sekarang haji furoda ya bisa 500 miliar ya untuk 2 orang, ya. Bahkan 1 orang ongkosnya sebegitu besar. Nah sedangkan sekarang kita lihat ada saudara-saudara kita yang perlu ditolong, ya. Yang perlu ditolong, dibantu di Palestina kan begitu ya, di Gaza misalnya. Mereka ini masya Allah ya memang biada betul ini Israel ini sudah 12 hari ini kan tidak boleh ya, bantuan masuk itu tidak boleh. Setelah
gencatan senjata tahap pertama selesai, harusnya kan langsung tahap kedua, dan Israel mestinya meninggalkan wilayah-wilayah yang diduduki di Gaza itu. Tapi ternyata itu tidak dilakukan, ya, dan tidak beranjak ke tahap yang kedua, malah kemudian bantuan-bantuan kemanusiaan tidak boleh masuk. Sudah memasuki hari yang ke-12 ini. Masya Allah. Jemaah sekalian, beliau mengatakan begini, ibadah haji itu sunnah, ongkosnya itu besar. Membantu saudara-saudara kita di Palestina ini kira-kira menurut jenengan fardu ain atau fardu kifayah, ya, atau sunnah? Menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina ini, sekarang kan sama antara tebing barat dengan Gaza ini sama-sama diobrak-abrik lah sama Israel ini. Membantu saudara kita di sana ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah, fardu kifayah, atau fardu ain? Ada seorang alim namanya Syekh Muhammad Hasan Walad Ad-Daudu dari Mauritania. Beliau menfatwakan membantu saudara kita dengan harta bagi seluruh umat Islam yang ada di Gaza ini fardu ain, bukan fardu kifayah. Dengan harta kita. Kita tidak bisa melawan Israel dengan fisik kita, tidak bisa. Tetapi membantu dengan harta bisa. Maka kata beliau fardu ain bukan fardu kifayah. Fardu ain itu kalau kita nggak melaksanakan, nggak membantu, dosa jemaah sekalian. Kalau nggak membantu itu dosa. Ya. Itu bukan urusan warga Palestina tok, ya, bukan urusan warga orang yang tetangga-tetangga Palestina, ada Yordan, ada Libanon, ya. Ada sekarang Syria, Mesir, ya, bukan urusan mereka saja, termasuk kita yang ada di Indonesia. Sehingga kalau sekarang kan ada imam-imam dari sana, ya, rata-rata ya tinggal di Yordan para imam ini. Ketika penggalangan dana untuk saudara kita di Palestina, itu sebenarnya jemaah sekalian, kita itu tidak usah dibegitukan, harusnya apa? Membantu, harusnya begitu. Karena itu fardu ain bagi kita untuk membantu mereka secara finansial. Karena mereka betul-betul kekurangan, jemaah sekalian, ya, kekurangan. Nah, daripada uang itu dipakai untuk haji sunnah tadi itu, ya, yang nilainya berapa? Kalau satu orang bisa sampai haji furoda itu 300 juta, padahal itu haji yang sunnah, mending uangnya yang 300 juta itu disumbangkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Nah, ini memahami yang seperti itu penting jemaah sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan ajaran itu seperti itu. Juga ada di zaman Imam Ghazali, beliau melihat orang Islam di wilayah itu untuk berobat, ya, itu harus perginya ke dokter, karena nggak ada dokter Muslim waktu itu, katanya begitu. Yang ada adalah dokter Nasrani dan Yahudi. Sementara yang pakar dalam bidang ulum syar'i banyak sekali waktu itu. Sehingga beliau mengatakan ini dosa kalau seandainya umat Islam tidak ada yang mau belajar ilmu kedokteran, ya, karena dibutuhkan. Dibutuhkan. Yang belajar ulum syar'i sudah cukup, istilah gitulah kira-kira, ya, sudah melebihi. Tetapi yang dibutuhkan oleh umat di tempat itu saat itu adalah dokter Muslim. Sehingga kalau tidak ada dokter Muslim ini jemaah sekalian, ya dosa semuanya. Inilah. Jadi memahami seperti itu penting. Nah, sekarang kita kembali ke negeri kita. Kira-kira apa yang paling dibutuhkan saat ini bagi kita dari sisi prioritasnya, ya, terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata misalnya sekarang banyak yang di PHK, ya tentu namanya PHK apalagi menjelang hari raya begini jemaah sekalian, kira-kira bagaimana, ya? Mau cari pesangon, mau cari ini apa semuanya, ya. Kira-kira apa yang lebih prioritas bagi kita untuk saudara-saudara kita yang sedang menderita seperti itu, kan begitu, ya? Kan perlu bantuan. Nah, sementara mungkin kita makanan kita berlebih, pakaian kita berlebih, ya, bahkan uang kita juga berlebih, misalnya begitu. Jangan dikira ketika kita sudah menunaikan zakat jemaah sekalian itu sudah selesai kewajiban kita membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, ya. Karena tergantung kepada kebutuhan jemaah sekalian. Kalau dengan duit zakat nggak cukup bagaimana? Ya.
Masih banyak orang yang miskin, masih banyak orang yang menderita, bahkan untuk cari makan pun susah. Duit zakat nggak cukup, misalnya begitu. Ya. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta kalian itu ada haknya orang yang meminta-minta karena memang kebutuhan asasinya pokoknya itu tidak terpenuhi. Dan juga orang-orang yang menjaga ifahnya, menjaga kehormatannya. Sebenarnya dia butuh tapi tidak mau terus terang. Ya. Tidak mau terus terang. Ya. Terus terang saja jemaah sekalian, saya di pondok ya, ada 700 santri. Nah ternyata Masya Allah, betul-betul terasa. Ya. Kalau melihat ekonomi sedang baik-baik itu ya lihat SPP. SPP. Kalau SPP-nya lancar berarti orang tua ini lagi, nah ini seret jemaah sekalian. Ini sudah tanggal 15 ya. Ini sekarang tanggal berapa? 13 Ramadan. Harusnya tanggal 10 itu sudah pembayaran. Saya tanya kepada bendahara, ini bagaimana untuk bayar para ustadz-ustadznya dan THR-nya? Cukup nggak uangnya? Nggak cukup. Loh kok bisa nggak cukup? Harusnya kan cukup. Iya, wali santri banyak yang nunggak. Wali santri banyak yang nunggak. Ada tunggakannya satu orang ada 20 juta, 30 juta. Santri kita 700 orang, tunggakannya sampai 500 juta. Nah, jemaah sekalian, ini kondisi yang sedang kita hadapi. Ada di antara kita yang lebih kan gitu ya. Nah, sehingga jemaah sekalian yang seperti ini, nah, ini memang perlu ada yang ngatur kan gitu. Kalau nggak ada yang ngatur kan nggak tahu kita. Ini saudara kita kurang apa enggak kan begitu jemaah sekalian. Ada mereka yang tidak mau terus terang, malu ya, malu kalau saya seandainya dianggap meminta-minta. Makanya paling tidak kita melihat tetangga kiri kanan kita. Paling tidak itu ya. Ini tetangga kiri kanan saya ini ada anaknya yang mungkin sedang sekolah ataupun ini. Nah, mungkin kita bisa tanya bagaimana Pak, anaknya lancar, SPP-nya lancar, kira-kira begitu. Ini kita bisa melihat ini pekerjaan Bapak ini apa cukup ya duitnya untuk. Nah, jadi kita bisa mengira-ngira seperti itu jemaah sekalian, dan haknya tetangga itu wajib hukumnya dibantu oleh tetangganya. Wajib hukumnya jemaah sekalian. Kan enggak boleh kita makan enak tetangga kita kelaparan. Jadi hal-hal yang semacam ini jemaah sekalian perlu kita lihat, kita pikirkan bersama, dan kemudian kita amalkan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.